Assalamualaikum pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda hari ini? Di edisi hari ini, Open Your Mind akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Rumah Alam Sungai Andai, Home of Inspiration. Dan saya akan ngobrol bersama pemiliknya langsung, yang juga merupakan seorang penulis dan pemerhati sosial budaya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kira-kira obrolan apakah yang akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, dan siapakah tokoh yang saya maksud? Ikuti kami hanya di Open Your Mind. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nurhalis Majid, ini sosok yang hari ini kita maksud pemirsa Marvelous TV. Dari awal kita sudah sangat-sangat amazed nih Bang, terkesan dengan kediaman dari Bang Nurhalis Majid hari ini. Berada di kawasan Sungai Andai, tepatnya Rumah Alam Sungai Andai. Tapi sebelumnya nih, apa kabar dulu nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sibuk apa nih Bang akhir-akhir ini? Lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, lalu kemudian menulis, ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan inilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Mungkin kalau dibilang apa sih sekarang profesinya Bang? Karena ada buku-buku di sini dan di belakang kita yang banyak, berarti penulis juga. Setiap hari menulis sejak COVID. Tahun 2020 ya, menulis setiap hari itu menulis, lalu kemudian ada sejumlah buku karya di hadapan kita ini. Bahasa ada 5, lalu kemudian ada buku Tionghoa Banjar yang ditulis bersama kawan-kawan, dan ini buku terakhir yang paling baru, Intan Banjar. Oke. Sebelum nanti kita bahas tentang aktivitas menulisnya, karya-karya apa saja yang sudah ditelurkan oleh Bang Nurhalis Majid, dan juga pemerhati tadi ya, pemerhati sosial dan budaya. Yang bikin Yusan penasaran hari ini, tapi sebelumnya terima kasih ya Bang. Hari ini tim Marvelous TV sudah diizinkan untuk main ke sini langsung, berkunjung. Ini konsep Rumah Alam ini sebenarnya kenapa sempat kepikir Bang bikin konsep sedemikian apa ya, menyatunya dengan alam, dan sudah kapan sih sebenarnya ada? Rumah ini dibangun tahun 2015. Rumah ini kami niatkan sebagai rumah pemberdayaan karena kami sejak 94 kan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, problem yang paling besar itu adalah sulit mencari tempat kegiatan. Karena itu kemudian kami buat rumah yang kira-kira bisa menjadi sentral atau pusat kegiatan-kegiatan. Sehingga lalu kemudian di sini kami melakukan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat, baik di bidang kuliner yang dilakukan oleh istri saya, lalu kemudian bidang kerajinan, sasirangan dan segala macam yang dilakukan oleh anak saya. Dan selain itu ada forum-forum juga yang kita selenggarakan di sini, forum-forum diskusi. Ambin Demokrasi juga kegiatan Ambin Demokrasi juga di sini. Rutin. Ya. Dan ada kegiatan diskusi teologi bersama tokoh-tokoh agama. Nah, itu juga di sini. Di sini juga tempatnya. Ya. Jadi rumah ini kita jadikan atau kita niatkan sebagai rumah pemberdayaan. Bersamaan itu juga rumah literasi. Jarang ada rumah literasi, orang bisa datang ke satu rumah lalu baca buku, kalau mau penelitian dan segala macam bisa cari referensi. Betul. Bisa diskusi juga sekaligus. Iya, bisa diskusi sekaligus. Hanya di satu tempat ini. Tapi tema-tema yang uniknya di sini juga namanya Rumah Alam. Kenapa? Karena itu tadi. Kita buat untuk menyatu dengan alam lingkungan, dan alam lingkungan ini menjadi sumber dari kawan-kawan yang kami sebut pemberdayaan tadi untuk melakukan kegiatan. Jadi misalnya sasirangan atau ekoprint itu
sumber alamnya atau sumber bahannya dari sini. Langsung. Daun-daun ini kita jadikan sebagai bahan untuk pewarna alam. Pewarna alam. Ya. Iya. Lalu kemudian bahan untuk kuliner tadi misalnya. ekoprint. Kuliner juga kegiatan-kegiatan itu di sini dan rutin dilakukan pelatihan-pelatihan. Oke. Ada 150-an UMKM yang sudah kami bina ya. bentuk ya, dan lalu agar supaya mereka punya modal untuk melakukan kegiatan, lalu kami dengan kawan-kawan dengan semua yang terlibat tadi itu membentuk koperasi. Ada di di depan tadi itu ada kantor koperasi, iya. koperasi Jalujur Banua Bawarna. Jadi Jalujur. itu gabungan bidang kuliner dan bidang kerajinan membentuk koperasi. Jalujur itu istilah kita membuat sasirangan. Iya. Bikin sasirangan. Iya. Betul. Nah, sampai sekarang juga masih terus berjalan ya, Bang ya. Binaan-binaan tadi gitu, kelompok-kelompok masyarakat itu tadi di bawah Bang Nurhalis sendiri dan kawan-kawan dan lainnya. Kawan-kawan juga. Barusan tadi kami kedatangan tamu yang studi banding ke sini belajar bagaimana bisa membuat satu komunitas yang bisa saling memberdayakan satu sama lain. Kunjungan dari Sabah, Malaysia. Ada 7 orang kawan-kawan yang ingin bergiat seperti itu juga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungannya, sekitar, sumber daya alam, pohon dan segala macam tadi ya, daun-daunan untuk kegiatan pemberdayaan, sehingga lalu kemudian mereka datang ke sini untuk melihat. Datang ke sini langsung. Ya, baru saja kemarin 2 hari kemarin. Artinya ini juga bisa terbuka untuk umum ya Bang ya, tidak hanya masyarakat di Kalimantan Selatan saja, tapi dari luar bahkan yang tertarik untuk berkunjung ke sini. Luar biasa. Oke, sekilas tadi tentang rumah alam, berarti luas banget nih ya. Enggak terlalu luas. Dari depan tadi sampai di sini, ini juga sekitar. Kediaman pribadi juga Iya, pastinya dari Bang Majid sendiri. Oke, Bang. Kita ngomongin soal tadi produktivitas dari seorang Bang Nurhalis Majid ketika pandemi itu kemudian ada ketertarikan untuk bagaimana caranya untuk bisa produktif, terutama dari segi atau dari bidang menulis. Itu memang dari 2020 atau dari dulu memang senang menulis? Dari dulu memang menulis, sejak kuliah saya menulis ya. Selama di Ombudsman juga dulu menulis. 10 tahun di Ombudsman ada 7 buku yang kita hasilkan bersama kawan-kawan. Baru tahun 2000 itu kan masif-masifnya grup WA ya. Betul. Saya melihat kita cenderungnya itu sebagai konsumen dari apa yang diperbincangkan di grup-grup WA. Tidak menjadi produsen. Maka saya mencoba untuk merubah dari konsumen menjadi produsen. Setiap hari saya menulis, lalu tulisan itu saya posting di grup-grup WA, lebih 20 grup WA, Instagram, Facebook, segala macam itu saya sebar tulisan itu setiap hari, setiap pagi setelah sholat subuh. Saya lalu kemudian menulis sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, selesai tulisan saya buat, lalu kemudian saya tulis. Dan pijakan saya adalah kebudayaan. Jadi dengan concernnya ya Bang ya. Dengan menyoroti berbagai hal berdasarkan pijakan kebudayaan mungkin akan lebih mudah dibaca. Karena kebudayaan Banjar itu sangat luas sekali, sangat dalam sekali. Kebudayaan tutur Banjar itu sangat luar biasa. Kita bisa ambil itu sebagai hikmah atau pembelajaran. Nah, saya coba tulis 1 hari 1 tema. Satu buku ini selesai dalam 200 hari. Ya, jadi ini satu buku ada 200 tema. Ada 5 buku sudah 1000 tema yang saya jadikan buku. Wow. Jadi keren. Ada hal-hal yang misalnya nih kayak Kaliangan Pagat, nah itu orang Banjar aja tahu. Iya. Jadi semenarik itu budaya di Kalimantan Selatan ini atau budaya Banjar yang kemudian dituangkan dari buah pemikiran seorang Bang Majid ke dalam buku. Karena itu tadi budaya itu luas, apalagi melihat budaya Banjar sekarang ini di kacamata seorang Bang Majid sendiri, sejauh ini seperti apa perkembangan budaya kita ini Bang? Apakah semakin maju dari berbagai aspek atau justru kalah dengan budaya-budaya lain sebenarnya? Saya menuliskan apa yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, lalu kemudian kenapa saya dalam setiap covernya ini menggunakan gambar
anak-anak. Anak Nah, kecil, ini iya. gambar anak-anak. Oh, rata-rata semua memang pakai bagaimana ini. kebudayaan Banjar ya. Maka cover ini akan memberikan ilustrasi bahwa di umur mereka apa yang saya tulis ini sudah tidak dikenal. Sudah tidak diketahui lagi. Paling yang tahu ini umuran saya lah. Betul. Yang lahir tahun 70, 60, 80. Saya pun juga kayaknya masih mikir nih ya. Tapi yang lahir anak Gen Z, milenial, Yang segala sekarang, macam itu, betul. aduh, tidak ada yang tahu lagi. Nah, Itu yang sangat disayangkan. bagian dari ancaman kebudayaan Banjar itu bisa saja hilang. Ketika dia tidak digunakan, ketika tidak lagi dipakai oleh masyarakat Generasi kita. sekarang. Orang tua juga tidak lagi memberikan nasihat. Iya. Tatah petitih dan segala macam itu dengan menggunakan peribahasa, ya, maka besar kemungkinan dia akan hilang. Ibu saya dulu kalau memberi nasihat kepada saya, ikam kalau ke itu aja jasiden, berguna teh larut kena ikam aja. Woi, ngeri banget tuh, berguna teh larut tuh kan menohok banget tuh. Tahi aja dimakan puyau, apalagi kita Betul, kan betul. lebih rendah daripada itu. Iya. Itu luar biasa benar. Ini misalnya nih buku yang terakhir nih saya tulis. Yang terakhir, oke. Balaki Muntung. Ini kan satu tema yang tidak lagi orang tahu apa itu Balaki Muntung. Balaki Muntung itu kalau sesuatu yang semestinya cukup sekali diberitahu, tapi kemudian berulang kali diberitahu, maka itu disebut Balaki Muntung. Mungkin dulu kalau orang belaki maka inya akan mengerjakan sesuatu yang bersifat rutin setiap hari dari bangun guring sampai dengan guring lagi. Betul. Nah, balaki atau bersuami ya bahasa Indonesianya. Jadi kalaunya sesuatu itu harus diulang-ulang terus, orang Banjar menyebutnya balaki muntung. Balaki muntung. Oh, oke. Sanja itu tutup jendela, tapi setiap sanja harus dimuntungi itu agar ditutup jendela bila kada ditutup. Bila kada dipadahi, kada ditutup jendela. Atau sembahyang aja misalnya. Maghrib tuh kalau sudah ajan ya sembahyang. Jangan dudukan di pinggir jalan, nggak apakah. Tapi kalau hari-hari harus dipadahi, nah itu yang disebut dengan balaki muntung. Itu yang disebut balaki muntung. Jadi banyak sekali petuah-petuah, pepada-pepada orang Banjar yang sangat kaya tadi itu. Dan saya akhirnya dituangkan. Sebenarnya ini bukan ciptaan saya ya. Ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Saya hanya mendokumentasikan berdasarkan pengetahuan. Betul. Dalam bentuk buku. Ya. Yang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak ada yang mendokumentasikan bisa jadi akan hilang. Iya, betul. Bisa jadi akan dilupakan. Berangkat dari kekhawatiran itu, akhirnya muncullah buku-buku ini, termasuk tadi pepatah-pepatah orang Banjar. Berapa pepatah yang sudah dibukukan nih, Bang? 1000 sudah. tema. 1000 tema. Wow. Nah, buku terakhir tadi ini Intan Banjar. Intan Banjar. Setelah kami menulis Tionghoa Banjar, Tionghoa Banjar ini hampir 2 tahun ditulis. Bersama dengan menulis yang lain juga. Jadi Tionghoa Banjar ditulis dikeroyoki dengan kawan-kawan yang lain. Lalu kemudian ada orang Arab, pengusaha Intan, ya, datang ke sini, tolong buatkan aku buku katanya. Buku apa? Kami bilang kan Arab Banjar katanya. Tapi sebelum Arab Banjar, buatkan dulu Intan Banjar. Karena dia pengusaha Intan, lalu kemudian dia minta agar dibuatkan Intan Banjar ya. Untuk apa aku bilang bukunya? Buku ini untuk cenderamata katanya. Kalau ada orang beli Intan di tempatku, nanti akan aku kasih bonusnya buku ini. Sehingga Intan Banjar itu bisa tersebar kemana-mana. Dan dari menulis ini, karena ini didasari penelitian ya, wawancara dan segala macam kepada tokoh-tokoh, kepada pihak-pihak yang mengerti tentang Intan Banjar, kami menjadi tahu bahwa orang Banjar tuh kaya sekali dengan sumber daya alam. Ya. Dulu kita setor kepada Hindia Belanda itu setiap tahun 100 karat. 100 karat itu banyak sekali. Nah lalu kemudian istri Sultan Adam sebelum istananya di bumi hanguskan oleh Hindia Belanda, beliau mengubur 36 botol intan di bawah istananya. Karena itu pendapatan dari intan itu kaya sekali. Kalau yang didapat oleh pendulang itu kurang dari 4 karat, itu milik pendulang, tapi kalau di atas 4 karat itu diserahkan kepada sultan. Dari kerajaan ya? Iya, kerajaan. Jadi ini buku ini juga menjadi media promosi juga menjadi media promosi sekaligus untuk mengenalkan tentang
Banjar, Martapura dan segala Iya. macam itu kan Oke. sebagai penghasil Intan. intan dan ada unsur pariwisatanya juga. Wow. Karena orang bisa mungkin tertarik, oh ini ya intan ya Betul. bagi Banjar. Kami juga menemukan cerita bahwa di atas pucuk Candi Agung dan Candi Laras itu ada intan yang berfungsi sebagai mercusuar. Jadi kalau ada orang mau datang, orang bisa teropong, dan kalau ada cahaya gemerlap di situ, oh, berarti sudah dekat dengan Hulu Sungai Utara. Waktu itu Amuntai ya, Daha, apa namanya, Negara Dipa. Ya, itu. Jadi memang sejarah keberadaan intan ini benar-benar panjang sekali. Dan ini buku ini mungkin hanya sebagian kecil dituangkan di dalamnya untuk bisa menjadi bahan pembelajaran juga pastinya. Dan bisa ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti lainnya untuk memperdalam apa yang sudah ditulis, termasuk juga buku Tionghoa Banjar karena interaksi antara Banjar dengan Tionghoa itu kental sekali. Nah, ini yang menarik nih. Ini juga mungkin pemirsa Mervoles TV juga tidak asing lagi dengan cover buku yang satu ini karena cukup fenomenal juga ya Bang ya. Buku yang satu ini sudah diterbitkan juga pastinya. Ya, sudah tersebar mungkin 1000 buku sudah. Buku ini karena seperti itu. Didiskusikan di hampir seluruh kabupaten kota. Menjadi salah satu bagian dari penulis buku Tionghoa Banjar ini. Ini bisa diceritakan Bang, kenapa buku ini akhirnya tercipta dan yang melatar belakangi? Buku ini kegelisahan senior-senior Tionghoa yang merasa bahwa keberadaan Tionghoa itu dari waktu ke waktu tidak akan diketahui oleh generasi setelahnya. Padahal interaksinya antara Banjar dengan Tionghoa itu kuat sekali. Jauh sebelum kemerdekaan, tahun 1500, 1700 itu orang Tionghoa sudah datang ke sini dan menjadi bagian dari masyarakat Banjar. Dan masyarakat Banjar juga interaksinya sangat kuat sekali. Mulai dari kuliner, kebudayaan, lalu kemudian pekerjaan, tempat tinggal, dan segala macam itu banyak sekali pembaurannya dengan Tionghoa. Jadi dulu kita tidak mengenal kecap, tidak suka kecap. Sekarang kita tidak bisa terlepas dari kecap. Itu ciri khas orang Banjar banget. Mie habang, mie kuning, bahkan soto Banjar. Itu juga kan kenapa ada mihunnya di dalam. Nah, itu juga ada pengaruh daripada Tionghoa. Culture-nya Tionghoa di dalamnya. Baju pengantin orang Banjar yang ada kembang goyangnya, kembang goyangnya itu juga dari Tionghoa. Alat tukar juga. Bahkan tukang gigi. Nah, orang Banjar giginya suka rusak karena kandungan air segala macam itu. Yang garam tinggi. Tukang gigi pertama yang ada di tanah Banjar adalah orang Tionghoa dari Hubei yang datang ke sini dan segala macam. Jadi sayang sekali kalau itu tidak dituliskan. Ya, sayang sekali kalau itu tidak dituliskan. Mungkin kita tidak akan tahu cerita-cerita itu dan lalu kemudian kita kehilangan jejak sejarah yang sangat kuat sekali. Betul. Karena akulturasi budaya dari Cina itu juga sangat berpengaruh sampai sekarang. Yang orang tidak banyak tahu, tapi melalui buku ini akhirnya mengetahui hal tersebut. Peran Tionghoa kuat sekali, ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Salah satunya. Lalu kemudian dalam soal pendidikan, yang mendirikan UNLAM itu, itu banyak tokoh-tokoh Tionghoa di situ. Oh, yang punya peran pastinya. Banyak sekali. Iya. Bang, ini kan sudah lama menjadi seorang penulis. Dari tahun 2020 tadi ininya konser fokusnya aktifnya seperti itu. Ya 5 tahunan lah ya sampai sekarang gitu. Pengalaman yang paling berkesan saat menulis itu yang mana Bang? Boleh diceritain dan hasilnya yang mana? Dari semua buku ini yang paling mungkin berkesan dan tidak terlupakan bagi seorang Bang Majid. Apakah ini? Semuanya sebenarnya karena semua tulisan itu kan bagian dari karya buah pikir yang kita renungkan sedemikian rupa untuk dituangkan ya. Betul. Bahkan ketika itu sudah dituangkan, si penulisnya sendiri untuk mengingatnya perlu untuk membaca lagi. Ya. Flashback lagi. Tapi pembelajarannya adalah apa yang tulis, apa yang kamu kerjakan.
kerjakan apa yang kamu tulis. Kalau saya sudah menulis segala macam ini, saya tulis politik itu ada lebih dari 400 tema yang sebentar lagi akan saya jadikan buku juga. Oh, sebentar lagi. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan itu saya tulis, tapi apa yang sudah saya tulis akan saya kerjakan. Jadi semua berkesan ya, Bang ya? Semuanya berkesan. Semua berkesan. Sulit untuk ini lebih ini lebih ini agak susah. Tapi yang tidak terlupakan sejauh ini karya buku yang mana yang peribahasa saya kira ini bagian dari sesuatu yang tak terduga. Oke. Karena semula saya tulis satu, lalu kemudian saya tulis lagi, lahir satu buku Tetarang Tangguk. Aduh, bangga sekali saya karena sudah berhasil membukukan. Tapi kata orang tulis lagi. Lalu kemudian lahir lagi buku di Jamak Jibril. Ini dulu namanya Hambar Satrup. Oke. Hambar Satrup 200 tema lagi baru kemudian selesai ini di Jamak Jibril selesai lagi dan lalu kemudian Bawa Batanang nih lagi musim-musim pilkada. Musim-musimnya iya betul. Kemarin itu Bawa Batanang Sanak ya. Bawa Batanang ini ternyata ungkapan yang sangat tua sekali. Orang Banjar kalau menyabari orang yang lagi emosi apa segala macam itu sebelum agama-agama datang menyuruh untuk bawa batanang karena dia belajar dari udara, dari air yang mengalir. Kalau air itu tenang dan segala macam, maka akan ada yang bisa direfleksikan di situ tuh. Baru setelah datang agama, baru ada ungkapan bawa beingat. Bawa beingat. Islam datang bawa bejikir, bawa sembahyang, bawa wudu segala macam. Tapi yang lebih tua lagi adalah bawa batanang. Ini lebih tua. Yang dipopulerkan oleh nenek tuh bawa batanang musuh harat. Iya, bawa batanang musuh harat ya. Sampai sekarang itu juga masih benar-benar peribahasa yang lama sekali sudah ungkapan itu. Tapi muncul lagi sampai sekarang karena mengingat kondisi sekarang yang juga kayaknya perlu relevan dan perlu dibawa batanang ya Bang ya. Dari semua ini kan tadi Bang Majid bilang bahwa ada sudah 1000 peribahasa yang dibukukan. Peribahasa Banjar. Betul Bang, 1000 peribahasa. Tema yang sudah dibukukan seperti itu. Nah, satu tema nih Bang yang menarik saya juga, dan ini pastinya sudah ada dalam buku, yakni adalah Urang Banjar Kamirawaan. Nah, ini Kamirawaan. Ini juga sudah ada juga dibukukan seperti itu. Kenapa ini kemudian menarik perhatian dari seorang Bang Majid dari kata Kamirawaan itu dulu? Mungkin anak-anak sekarang tidak ada yang tahu lagi apa itu Kamirawaan ya. Khususnya generasi sekarang ya. Generasi Gen Z. Kamirawaan itu habis senang, tertawa, terbahak-bahak. Setelah itu seketika menangis. Itu maksud Kamirawaan tuh. Jadi kalau misalnya kita mengalami rasa senang, bahagia, dan segala macam, jangan euforia. Jangan terlalu senang betul. Ingat bahwa setelah itu mungkin saja ada kesedihan. Nah, orang tua dulu akan menegur apabila ada orang yang tertawa terbahak-bahak, lupa diri, senang sedemikian rupa. Hati-hati, Jasiden kan. Kalau pindah Kamirawaan. Betul. Nah, itu terngiang lagi. Hati-hati kalau pindah Kamirawaan. Jadi sangat mungkin setelah itu ada kesedihan yang akan datang gitu ya. Nah, itu kalau kita refleksikan lebih dalam bagi fenomena yang lebih luas ya, sangat mungkin orang Banjar ini Kamirawaan. Bahkan sering sekali sudah Kamirawaan. Ya, kita menambang sejak tahun 90-an, awal 90-an, pertambangan gegap gempita terjadi di sini. Tapi banjir setiap tahun kita alami. Tambang mungkin dinikmati oleh segelintir orang, ya. Tapi ketika banjir semua orang merasakannya. Dan ketika banjir itulah orang Banjar Kamirawaan. Di situ letak kemirawaannya. Letak kemirawaannya. Jadi kalau kita termasuk berkuasa dan segala macam juga, jangan pongah, jangan sombong, jangan ya piragah dan segala macam ya. Karena
boleh jadi setelah itu ada peringatan yang disebut dengan kemirawaan tadi. Politik juga kan demikian juga nih. Demikian juga. Kita merasa senang dapat money politik amplop 200.000, 300.000. Lalu kemudian lupa bahwa jangan-jangan yang kita pilih karena 200-300.000 tadi adalah orang yang tidak kompeten. Betul. Orang yang tidak memperjuangkan nasib masyarakat ya. Betul. Dan pada saat itu maka kita kemirawaan. Itu letak kemirawaannya. Kita akan sedih dengan apa yang mungkin gembiranya di awal 200.000, 300.000 itu seminggu gini habis. Iya. Kan? Tapi 5 tahun kemudian kita kemirawaan. Karena memilih sosok pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan. Sesuai. Orang Banjar begitu arif dalam memberikan nasihat. Ya, bahwa itu tadi kalau kita mengalami kesenangan sesenang apapun, kita harus ingat bahwa jangan-jangan setelah ini ada kesedihan. Karena itu sederhana aja. Jadi semacam kalimat pengingat juga ya Bang ya, untuk kita semua, pembelajaran juga. Itu uniknya orang Banjar dan masyarakat Banjar yang akhirnya menciptakan satu kata, tapi sangat-sangat relevan. Dan maknanya begitu luas, bisa dikaitkan dengan apa aja? Macam-macam. Jadi tata kelola pemerintahan juga itu jangan mentang-mentang, jangan sembarangan. Ketika berkuasa misalnya ya, jangan menyalahgunakan kekuasaan, jangan yaitu tadi piragah. Manfaatkan sedemikian rupa agar supaya ini betul-betul membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Karena kalau tidak, jangan-jangan itu kemirawaan. Tiba-tiba misalnya ambil sini, tiba-tiba tangkap orang. Kemirawaan tuh. Ya kan? Korupsi apa dan itu sudah banyak terjadi. Banyak terjadi. Termasuk di Banua kita sendiri ya Bang ya, seperti itu. Oke, itu juga ada di dalam buku mana kemirawaan, orang Banjar kemirawaan itu Bang? Aduh, saya tidak ingat lagi di bagian mana. Di bagian mananya ya. Saking banyaknya pemirsa Merpelus TV gitu. Tapi ini menarik sekali, memang tadi semua cover dari buku-buku ini semuanya gambar anak-anak itu tadi ya. Karena memang pesannya di usia mereka saat ini bukan bisa saja ya, tapi besar kemungkinan sudah tidak dikenal ungkapan-ungkapan yang ditulis ini ya, karena ini orang tua juga sudah jarang menggunakannya sehingga pembelajaran yang semestinya diturunkan dari generasi ke generasi itu tidak terjadi. Nah, saya coba untuk mendokumentasikan, tinggal lalu kemudian apakah guru-guru mau menggunakan ini untuk mengajarkannya lagi kepada murid, atau orang tua mau menjadikannya referensi untuk mengingat lagi dan menyampaikannya kepada murid. Atau mungkin di lembaga-lembaga pendidikan juga kembali mengenalkan istilah-istilah ini kepada generasi yang ada sekarang ini. Karena kalau ada bisa kemirawaan juga. Nah, kemirawaan. Kemirawaan ini luas sekali lagi. Dan supaya tidak kemirawaan, bawa betanang dulu ya. Bawa betanang. Oke. Bang, suka dukanya menjadi seorang penulis sejauh ini apa Bang? Ada kira-kira yang perlu dibagikan? Sukanya bisa menghilangkan stres segala macam ya kita dengan cara menulis. Tapi yang paling penting adalah kalau kita tidak menulis, kita akan dilupakan sejarah. Betul. Ya, karena sejarah ditentukan oleh para penulis. Sehebat apapun orang, kalau dia tidak menulis, dia akan dilupakan orang. Tapi kalau dia menulis, dia sendiri yang akan menuliskan sejarahnya. Betul. Jadi dan itu akan terus dikenang. Ya kan? Al-Ghazali, tokoh besar itu dikenang, dibaca sampai sekarang karena karyanya ditulis. Tapi kalau misalnya itu tidak ditulis, hilang sama sekali. Sehebat apapun orang tersebut. Jadi saya mencoba untuk meninggalkan jejak sejarah dengan cara menulis. Menulis ini tadi. Dan dari sisi literasi, karena rumah ini juga kita jadikan sebagai rumah literasi ya. Orang yang suka membaca sekarang ini 1:1000. Iya, betul. Jadi satu orang yang suka membaca, 999 orang tidak suka membaca. Lebih suka scroll media sosial. Lihat saja ya, toko buku sekarang kecenderungannya sepi. Jadi jarang orang beli buku. Itu yang
itu yang membaca. Bayangkan yang menulis 1 banding berapa. Kalau membaca tadi 1 banding 1000, yang menulis kira-kira 1 banding 5000, 1 banding 10.000. Iya. Makin kecil lagi angkanya. Makin kecil lagi. Iya. Padahal menulis ini bagian dari keterampilan yang kalau diasah, semakin diasah dia semakin tajam. Menulis itu keterampilan. Tapi isi tulisan itu pengetahuan. Iya, betul. Jadi orang akan mudah menulis kalau pengetahuannya banyak dan sumber pengetahuannya itu adalah membaca. Oke. Dan sumber dari inspirasi Bang Majid ini menulis itu juga bisa didapat dari mana saja? Iya, itu bacaan sebelum-sebelumnya lah. Ya, saya rata-rata seminggu, 2 minggu harus selesai 1 buku, ya, dan itu mungkin mengendap di dalam ingatan. Baru dan harus dituangkan kembali dalam bentuk tulisan. Itu menjadi referensi dalam tulisan. Menulis. Oke, baik. Fokusnya kan ini lebih ke budaya ya Bang. Kalau misalnya tadi ada pepatah apa, ada mungkin ketertarikan menulis, mengambil bidang-bidang lain, sosial misalnya atau politik misalnya. Ya, ini buku Tionghoa Banjar bidang sejarah, Intan Banjar juga sebagian adalah sejarah, dan yang sedang saya siapkan ini adalah buku tentang politik. Jadi setahun sebelum pemilu saya sudah menulis. Tapi tujuan saya menulis adalah untuk pendidikan demokrasi. Karena tidak ada orang yang mewacanakan tentang bagaimana semestinya demokrasi. Saya tulis setiap hari tentang politik dan demokrasi, dan agar supaya bisa menjadi bacaan orang ya. Tulisan-tulisan yang ringan tapi kemudian menyentuh fenomena demokrasi politik yang ada, itu saya tuangkan. Boleh kasih bocoran sedikit, itu tadi buku tentang apa yang bakal segera diinikan? Itu kumpulan tulisan terkait politik dan demokrasi yang terhimpun dalam Ambin Demokrasi ya. Itu berbagai tema saya angkat di situ. Dan intinya tentang pendidikan demokrasi. Ya, dan sebahagian dari tema-tema itu adalah jabaran dari peribahasa Banjar. Karena saya ingin peribahasa Banjar itu operasional dalam kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan di berbagai Misalnya gini, ada ungkapan bakanti. Apa tuh Bang? Bakanti itu begini loh. Bakanti itu, tapi bakanti ini tidak diketahui oleh orang lain. Iya. Ada ungkapan bakanti. Dalam politik sangat mungkin betul orang di atas ini bakanti, kita maka di bawah ini bakalahi, becakut, segala macam. Sekalinya di atas bakanti. Sudah bakanti orang, ya kan? Siapa yang menang, siapa ini permainan ini bagaimana dan segala macam. Orang Banjar punya ungkapan yang sangat luar biasa membaca fenomena itu. Mesti orang bakanti. Kita maka, ya kan? Kita maka bakalahi sedemikian rupa dan segala macam. Itu ternyata. Nah, saya turunkan ungkapan-ungkapan Banjar itu agar supaya dia operasional, sehingga saya hubungkan dengan fenomena politik. Nah, saya tuliskan sebagian berdasarkan pijakan-pijakan budaya, dan itu ternyata menjadi daya tarik bagi orang untuk membacanya. Karena pengetahuan baru lagi nih, terutama untuk orang Banjar, pepatah itu tadi atau istilah itu tadi ternyata ada juga di dunia politik atau di perpolitikan kita seperti itu ya. Berarti orang-orang yang nanti mau datang ke sini Bang, ini bisa terbuka untuk umum dan juga bisa untuk membaca. Bisa. Di sebelah sana ada buku buat anak-anak, jadi kami sediakan rak buku buat anak-anak di sebelah sana. Ini bukan buku dewasa. Ya. Buku khusus untuk orang yang serius lah. Ingin ada referensi apa segala macam. Ada buku-buku sastra di sini, nih karya-karya Pram saya cukup lengkap, ini karya-karya Pramudia Anantatur yang di tempat lain mungkin bukunya sudah tidak ada lagi, di sini ada. Bisa cari di sini buku, ya Bang ya. Ada karya-karya Remi Silado juga lengkap. Saya penggemar Remi Silado. Selain penggemar Pram ya. Iya. Jadi ada sastra, buku-buku politik, buku-buku politik, buku-buku budaya, agama, tadi sejarah juga, agama ada juga. Wow, luar biasa. Sambil juga menikmati suasana yang benar-benar menyatu dengan alam,
sambil ngopi santai juga Ya. bisa di sini ya Bisa. Bang ya. Dan ini dibuka setiap hari. Tiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. 5 sore. Nanti bulan puasa bisa untuk buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Wow, ini agenda yang juga bisa digunakan oleh pemirsa Merveles TV untuk langsung di sini ketemu Bang Majid, bisa diskusi-diskusi ringan, ngobrol ringan, tentang ya, apa misalnya tentang ya, apa. sambil menunggu berbuka. Nah, nggak kerasa nanti diskusi buku dan buka. segala macam Betul. bisa dilakukan di sini. Di sini ya Bang ya. Terakhir nih, Nah. apa yang ingin Bang Majid capai lagi nih ke depan gitu untuk pencapaian seorang Bang Majid penulis tadi kan udah Ya. untuk pengamat ya sekarang sedang mengamati sosial dan budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Apalagi mungkin target dari seorang Bang Majid ke depan? Saya sederhana kalau ada seperti rumah alam ini di beberapa titik di Kota Banjarmasin, saya kira dia bisa menjadi epicentrum untuk perkembangan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau ada rumah-rumah pemberdayaan seperti ini dan ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain untuk melakukan hal yang sama ya. Selain melakukan pemberdayaan juga menjadi rumah literasi, rumah diskusi dan segala macam. Kalau ada di sejumlah titik saya kira Banjarmasin akan maju ya. Karena peradaban bisa kita bangun dari rumah-rumah seperti ini. Ya, karena pemikiran, pengetahuan bisa kita dapatkan dengan cara diskusi, ngobrol dan segala macam. Bisa sharing berbagai pengalaman kita. Nah, tempat-tempatnya mesti ada. Tempat-tempatnya mesti yang ada. Seperti ini. Iya, yang seperti ini. Beberapa titik minimal ya di Itu Kota aja. Banjarmasin. Harapan saya kalau pribadi saya kira tidak terlalu penting lagi bagi saya karena sudah tua juga kan. Yang penting menikmati apa, sudah menikmati tidak terlalu, hidup aja dengan menulis dan agar bermanfaat untuk orang banyak. Luar biasa. Kalau untuk rumah alam yang ada di Sungai Andai ini apakah sudah cukup atau nanti ada pengen bikin ada lagi? Jadi kami dengan kawan-kawan buat satu kegiatan pemberdayaan di kampung. Jadi kami siapkan sekitar 11 hektar tanah untuk desa wisata. Jadi kami ingin bangun di sana yang disebut dengan rumah kebun. Rumah kebun. 1 hektar tanah itu hanya ada 4 rumah. Lokasinya juga lokasinya di pinggir kota di sekitar Kurau. Rumah kebun nanti namanya. Rumah kebun. Tanahnya sudah disiapkan, lalu kemudian tinggal menyiapkan market dan segala macam. Itu adalah kawan-kawan yang sering ngumpul di sini, lalu kemudian ingin mengabdikannya ke tempat-tempat lain, terutama di desa. Dan pastinya tujuannya untuk bisa bermanfaat nanti untuk orang banyak seperti bangun itu. Masyarakat. Betul. Terima kasih sekali lagi Bang Majid ya atas waktunya. Sukses terus, sehat terus. Sama-sama. Jangan pernah berhenti untuk menelurkan karya-karya yang ada ini. Ini kalau misalnya pengen dapat bukunya ini juga ada di toko buku disediain seperti itu. Atau di Rumah Alam juga. Rumah Alam, langsung ke sini aja. Nah, terima kasih. Ditunggu nanti karya berikutnya dan mudah-mudahan tadi rumah kebunnya bisa segera terrealisasi ya Bang ya. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan program kami bersama dengan narasumber hebat bersama saya hari ini. Dan terakhir jangan lupa saya juga ingin ingatkan untuk kita semangat bikin konten-konten berikutnya dan menghadirkan narasumber lainnya. Jangan lupa di subscribe channel kita, kemudian di share sebanyak-banyaknya link ini dan juga komen sebanyak-banyaknya, like juga dikasih like dan komen nanti apa kira-kira yang ingin diharapkan ke depan untuk Bang Majid sendiri dan keberadaan dari Rumah Alam Sungai Andai ini. Kemudian apa yang ingin didiskusikan bersama dengan Bang Majid boleh dikasih komentar di bawah sini ya. Dan akhir kata, mewakili kerabat kerja hari ini, tim Merveles TV pamit undur diri. Sampai bertemu lagi nanti di Open Your Mind edisi berikutnya dengan narasumber lainnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.